Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman atas waktunya, atas perhatiannya. Kali ini aku bakal membahas sedikit tentang kecerdasan keuangan. Nah, banyak dari kita yang belum paham tentang kecerdasan keuangan. Nah, kita bisa mulai dulu nih dari hal yang paling sederhana, yaitu pendapatan dan juga pengeluaran. Jadi, walaupun memang kecerdasan uang di sini adalah seharusnya kita berpikir bagaimana caranya mendapatkan passive income dan berbanyak portofolio income. Boleh lanjut, Kayu? Pendapatan sendiri adalah penghasilan yang timbul dalam aktivitas yang biasa kita sebut seperti gaji, penjualan, imbalan, royalti, dan sebagainya. Nah, di dalam pendapatan juga terdapat tiga bagian, seperti ada active income, ada passive income, dan ada portfolio income. Nah, yang pertama active income. Jadi active income ini terbagi menjadi tiga bagian juga. Yang pertama kita sebagai karyawan, yang kedua kita sebagai profesional seperti dokter, lawyer, staff, dan sebagainya. Yang ketiga kita sebagai pengusaha, tetapi usahanya belum autopilot. Jadi mau tidak mau kita masih harus melengkap bagian-bagian yang lain. Jadi intinya active income ini adalah kita harus aktif bekerja, baru kita dapat income. Itu. Nah, kalau untuk passive income, di mana income ini bisa kita terima tanpa kita harus terlibat dalam pelaksanaannya. Jadi intinya, diem pun bisa dapat uang. Contohnya seperti toko yang disewakan, kos-kosan, bisnis franchise, terus agen-agen eh, multi level yang sudah bisa berjalan tanpa kita dan sebagainya seperti itu. Dan yang terakhir ini ada portofolio income. Jadi pendapatan portofolio adalah uang yang diterima dari investasi, dividen, bunga, dan keuntungan modal royalti. Nah, royalti yang diterima dari properti investasi juga dianggap sebagai sumber pendapatan portofolio. Gampang ini adalah barang atau harta yang kita punya ini bisa dihasilkan menjadi uang seperti tanah, rumah, dan sebagainya. Tuh. Untuk yang materi kedua ini ada pengeluaran. Nah, pengeluaran ini adalah pembelian jasa atau barang. Setiap orang juga mengalami pengeluaran dalam aktivitas sehari-hari, seperti membeli bahan makanan. Jadi pengeluaran ini juga terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada eh, pengeluaran yang sifatnya produktif, ada yang sifatnya konsumtif, dan ada juga yang sifatnya konsumtif, tapi dia produktif. Boleh lanjut, Kayu? Nah, untuk pengeluaran yang produktif ini adalah pengeluaran yang didasari pada perhitungan matang dengan mengesampingkan ego. Jadi lebih mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Kalau untuk yang konsumtif ini adalah kebiasaan yang muncul dari keinginan untuk mengkonsumsi berbagai produk tanpa di luar batas yang wajar gitu. Jadi dalam praktiknya, konsumtif ini adalah karakteristik yang mendefinisikan perilaku, sifat, maupun gaya hidup boros atau suka berbelanja. Jadi sekali pakai langsung habis gitu. Ada juga yang namanya passive spending gitu kan. Jadi dia berlangganan hal-hal yang nggak perlu. Misalkan kita langganan Netflix, tapi kita nggak tonton. Itu kan buang-buang kan. Bisa aja uang yang tadi buat langganan Netflix itu bisa kita tabung gitu. Terus juga ada yang namanya invisible spending. Jadi tidur pun, ya kan, tidur pun tanpa kita sadari uang kita tuh bakal hilang atau dirampok. Contohnya, misalkan kita beli mobil nih, taruhlah kita beli mobil pada tahun 2024, kita beli mobil dengan harga 2 M. 2 atau 3 tahun ke depan, harga mobilnya nggak sama kalau kita jual lagi sama harga awal kita beli.
Nah, tanpa kita sadari dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan kita telah kehilangan uh, uang, ya kan? Tadinya kita beli 2 M, dijual mungkin bisa 1 M atau 500 juta. Nah, itu dalam waktu tertentu kita kehilangan uang sekian gitu. Dan kini yang terakhir itu pengulangan. Jadi teman-teman bisa gunain metode 50, 20, 10, 10, 50 untuk kebutuhan pokok, 20 untuk tabungan dan investasi, 10-nya untuk kesenangan, 10 lagi untuk dana darurat. Dan sebisa mungkin teman-teman hindari beberapa hal seperti pinjol, pay letter, ya kan. Kalau menurut aku jangan terlalu gengsi gitu ya. Boleh bergaya tapi sesuai dengan kemampuan gitu. Terus jangan konsumtif dan kurangi self rewards. Tuh. Jadi kecerdasan keuangan dalam menggunakan uang ini adalah perbanyak spending ke arah produktif. Misalnya ikut pelatihan bersertifikat yang nantinya bisa menaikkan jabatan atau gaji sehingga nanti bisa punya banyak passive income dan portfolio income. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan atau kurang jelas gitu. Boleh ditanyakan? Aku mau nanya, Boleh. apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan orang dalam mengelola keuangan pribadi? Terima kasih Kak Bintang atas pertanyaannya. Jadi kesalahan yang apa yang umum ya, menurutku sih seperti dia tidak memiliki rencana keuangan yang jelas. Kayak gitu, pengeluarannya juga berlebihan. Terus dia nggak nabung atau mengambil hutangan untuk hal-hal yang tidak perlu, untuk gaya lah, untuk apa, untuk pamer. Itu sebenarnya nggak perlu. Dan kalaupun diambil utang, banyak uangnya yang tadi dia buat gengsi, buat gaya, kan bisa dia alihin tuh ke hal-hal yang lebih apa namanya bermanfaat gitu. Seperti yang aku bilang tadi, dia bisa ikut apa namanya pelatihan bersertifikat. Atau kalau mungkin jabatan yang nggak naik, seenggaknya dia punya skill untuk uh, punya passive income. Jadi ketika dia udah nggak kerja nanti, dia masih punya pendapatan. Selain itu, dia tidak cari sumber pendapatan lain. Nah, dia hanya mengandalkan satu sumber. Kalau misalkan cukup, kalau misalkan enggak, nah, kiranya sih kayak gitu Kak Bintang. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mau nanya, Boleh. bagaimana cara mengelola pendapatan dan pengeluaran agar tetap seimbang? Oke, terima kasih Kak Saibar pertanyaannya. Mungkin hal yang aku lakuin untuk keuangan agar seimbang itu kayak kita buat anggaran bulanan gitu kan. Terus kita catat nih semua pengeluarannya, kita pisahin juga mana yang harus didahulukan, mana yang nanti dulu deh gitu kan. Jadi kita pentingin dulu nih kebutuhannya, baru deh apa namanya keinginannya. Terus kita harus hemat dan kurangi pengeluaran yang tidak perlu, sisihkan uang untuk dana darurat, terus kita coba-coba investasi dan nabung sedikit-sedikit, sama kita cari sumber pendapatan lain gitu. Gitu aja sih, Kak Soiba. Oke, makasih. Nah, jadi teman-teman, walaupun memang kita harus perbanyak aktif income dulu, tapi maksudnya tuh setelah dapat aktif income itu gunain uangnya untuk menghasilkan passive income yang lebih besar daripada beli barang yang nggak ngasilin. Contohnya kita bisa nabung buat beli tanah dan yang bisa disewain atau jual dengan harga yang akan lebih besar ke depannya. Jadi seperti itu. Oke, kayaknya sampai di sini dulu. Maaf banget ya kalau misalkan banyak kata-kata yang teman-teman
belum paham atau teman-teman kurang pahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak.